Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kenikmatan sehat dan sempat. Dengan demikian, marilah kita sama-sama mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hambanya yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merangkis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Dengan demikian kita bisa mengenal adanya Islam wal iman, sehingga kita merasakan kenikmatan zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di antara kesibukan yang begitu besar. Di antara kesibukan kita, seharusnya kita mampu memposisikan diri kita sebagai hamba yang beriman. Artinya, kita boleh melakukan hal apapun tanpa melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba. Kesibukan itu kita kerjakan, dan bahkan banyak yang kita lupakan akan kewajiban. Maksudnya begini, saat ini kita memang berada di antara era di mana kita disibukkan dengan sesuatu yang tak begitu penting lah. Salah satunya dengan adanya teknologi yang membuat kita hingga lupa akan diri kita sendiri. Apalagi dengan perintah atau kewajiban kita, diri kita sendiri kita bisa lupakan. Seperti halnya ada laptop, handphone, atau bahkan alat digital lainnya, itu membuat waktu-waktu beribadah kita semakin kurang. Penghambaan kita makin menurun. Peribadatan kita semakin tidak taat. Terutama pada adanya sholat berjemaah. Kita tahu, realita saat ini adanya sholat berjemaah di masjid secara lima waktu yang kita tahu saat ini tidak sebanyak jemaah ketika kita melaksanakan sholat hari raya, baik itu Idul Adha, Idul Fitri. Ini membuktikan bahwa adanya kesadaran diri kita sendiri untuk sebuah ketaatan itu kurang. Masa tidak masuk akal begitu? Pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, kita berbondong-bondong masjid dengan begitu bahagianya. Tapi bagaimana dengan kita sholat yang 5 waktu? Ataupun sholat Jumat misalnya. Bukankah itu sebuah perintah sholat juga? Tapi kesadaran pada diri kita itu kurang. Bagaimana kita menempatkan diri kita agar bisa menjadi hamba yang baik?
beribadah, sholat berjemaah secara tepat waktu. Di antara alasan mengapa seseorang kita tidak bisa melaksanakan sholat berjemaah, di antara alasannya atau penyebabnya, pertama mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Memang pekerjaan itu sebuah perintah, namun bukan berarti melupakan kewajiban kita. Pekerjaan memang dibutuhkan, sedangkan kewajiban itu hak yang harus dijalankan. Artinya, kita bisa melakukan pekerjaan kita tanpa melupakan kewajiban kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, padahal Allah memanggil dengan azan setiap 5 waktu. Masih kurang apa kita? Sebenarnya kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Sekalipun kita tidak menyembah kepada Allah, Allah tidak kurang apapun. Yang butuh itu kita. Tapi mengapa kita tidak sadar akan sebuah perintah? Kenapa kita tidak memprioritaskan Allah? Kenapa kita memilih pekerjaan yang lain? Itulah kelemahan kita sendiri. Ini penyebab yang pertama, karena kekurangan kesadaran kita. Dan penyebab yang kedua, mengapa kita masih kurang dalam sholat berjemaah, itu masih kurang rajin. Alasan yang kedua mungkin karena diri kita malas, sehingga kita tidak merasa bahwa itu sebuah perintah. Sekalipun itu perintah, sekalipun itu bukan kewajiban sholat berjemaah, tapi itu memang sebuah perintah. Jadi kita bisa melakukannya, dan pahalanya juga lebih banyak berjemaah daripada sendirian. Tapi kita sendiri tidak bisa, tidak beristiqomah dalam menjalankannya. Dan alasan yang ketiga, mungkin kita kekurangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak bisa menyadari bahwa semua ciptaan yang ada di alam ini hanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Jika kita sudah memahami itu, maka semua yang kita pikirkan hanya tentang Allah. Pekerjaan apapun kita akan lupakan. Itu merupakan alasan-alasan mengapa kita tidak bisa sholat berjemaah secara berkonsisten, beristiqomah. Dengan demikian, saya di sini akan menyampaikan cara atau metode agar kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara beristiqomah ataupun berkonsisten. Yang pertama, perintah Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat dan zakat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di akhir ayat ini diperintahkan agar kita bersama orang-orang yang rukuk. Siapa orang-orang yang rukuk? Orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dengan demikian, jika kita bersama-sama sholat berjamaah, kita maka akan menjalankan tugas sebagai hamba. Yang pertama, cara atau metode yang pertama yang harus kita laksanakan agar menjadi manusia yang mampu sholat berjamaah secara beristiqomah, yaitu memahami makna hidup atau tujuan hidup.
sesuai firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Cara yang pertama ini hanyalah untuk kita memahami makna hidup kita ini untuk apa, tujuan hidup kita ini untuk apa. Jika kita sudah memahami makna hidup kita sendiri, insya Allah kita bisa lebih memprioritaskan bahwa sholat berjemaah itu merupakan perintah Allah. Dengan demikian kita lebih memilih Allah daripada hal yang lain. Dan cara yang kedua, meluruskan niat. Dalam firman-Nya, dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika kita berniat yang baik, maka hal yang kita dapat baik. Wa likulli imri'in ma nawa. Dengan demikian, niat yang kita luruskan, kita hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, metode agar kita bisa sholat berjemaah secara beristiqomah. Yang ketiga ialah ikhlas. Ikhlas ini memang sulit, tapi ikhlas ini mempunyai manfaat yang begitu besar. Seperti halnya dalam sholat berjemaah, ketika kita mengikhlaskan diri untuk sholat berjemaah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, sekalipun kita berat untuk melaksanakannya. Jikalau kita berada di antara keadaan, misalnya kita sebagai pedagang, seorang pembeli datang dan azan berkumandang, mana yang akan kita pilih di antara keduanya? Pembeli atau azan? Ini memang pilihan yang sangat rumit. Jika kita mau melayani pembeli itu agak lama. Apabila kita untuk pergi sholat itu agak lama juga. Dengan demikian, disinilah makna keikhlasan kita di mana. Jika makna keikhlasan kita memilih Allah, kita mengikhlaskan bahwa dagang ini akan laku jika kita setelah melaksanakan sholat berjemaah. Kita yakin itu merupakan keikhlasan yang luar biasa. Dan yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh merupakan kunci dari ibadah-ibadah kita. Kita bisa mempelajari ini, kita bisa mengikuti hal ini. Itu kita bisa mempelajari dari orang-orang yang soleh. Karena kita bukan di antara mereka, setidaknya kita bisa bergabung dengan mereka. Kita memahami bagaimana mereka taat kepada Allah, bagaimana mereka meluangkan waktunya untuk Allah dengan sholat berjemaah. Bila kita berteman dengan mereka, orang-orang soleh, bergaul, insya Allah sholat berjemaah kita terjaga, karena mereka prioritasnya Allah, orang-orang yang soleh. Maka dengan demikian, hanya ada 4 cara tersebut atau metode untuk bisa sholat berjamaah secara istiqomah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak cara yang belum saya ketahui untuk bisa mempertahankan sholat berjamaah. Tapi itulah kekurangan saya, tidak mampu menjelaskan semuanya. Maka daripada itu, apabila ada kalimat yang saya ucapkan salah, itu sebuah kesalahan diri saya sendiri yang berasal dari saya sendiri. Intinya diambil kesimpulan bahwa yang saya sampaikan ada 4 cara. Yang pertama, memahami tujuan hidup, dan yang kedua, meluruskan niat, dan yang ketiga, ikhlas, dan yang keempat, bergaul bersama orang-orang yang soleh. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.